Hai everyone, perkenalkan saya Dinda, salah satu associate dari Kikes, dan bersama saya di hari ini ada Raffi. Hari ini kami akan membahas tentang tes ujian masuk law firm. Raffi mungkin bisa perkenalkan diri lebih dahulu? Ya, oke. Halo semua, nama saya Raffi. Together with Dinda, saya associate di esports division at the Kikes Lawyer. Nice to see you all. Well, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita perkenalkan dulu tentang Kikes Lawyer ke para penonton di hari ini. Jadi, Kikes Lawyer adalah law firm yang bergerak di industri lifestyle and entertainment. Maksudnya apa? Klien-klien kita dalam bidang tersebut adalah contohnya misalnya dalam food and beverages. Mungkin pernah dengar kopi tuku, salah satu klien kita, atau makeup dalam BLP Beauty, mungkin pada klien-klien entertainer, contohnya Sherina, dan bahkan brand luar seperti Red Bull, gitu ya. Nah, Kikes Lawyer ini spesialnya bahwa dia adalah law firm pertama yang memiliki divisi esports. So, semua hal yang dalam raising esports ada, itu kita bisa membantu dalamnya. Kita pun punya semua klien dalam semua aspeknya, contohnya tim, player, regulating body-nya bahkan. So, kita very well versed in that area. Nah, kami dalam 2022 ini baru-baru ini kita menerima award, misalnya nominee for the award for the TMT Award for Asian Legal Business. Ini di region seluruh Asia Tenggara. So, dan selain dari itu kita juga menerima distinction ALB Indonesian Firms to Watch 2023. Nah, jadi tertarik kan untuk bergabung? Kalau di Kikes sendiri ada 2 jalur masuknya. Yang pertama ada regular opening dan yang satu lagi ada advanced apprenticeship. Jadi untuk regular opening ini kalian bisa daftar kapan aja atau pas lagi ada pengumuman. Biasanya pengumumannya itu ada di Instagram dan di LinkedIn. Kalau misalnya lagi belum ada pembukaan juga kalian tetap bisa untuk kirim email CV dan cover letter kalian ke emailnya Kikes. Nah, jadi penting ya buat follow Instagram dan LinkedIn-nya Kikes ini. Kalau Raffi sendiri masuknya ini melalui advanced apprenticeship. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai itu di bagian akhir video. Kalau misalnya masuk lewat regular opening, ada beberapa tahap yang harus kita jalanin. Yang pertama tuh ada apa, Vi? Jadi paling pertama itu namanya administrative assessment. Itu intinya adalah assessment dari dokumen-dokumen yang kalian kirim untuk apply. Ya, itu baik itu CV, cover letter dan sebagainya. Yang intinya kita ngelihat dari suitability-nya gitu. Ya, inilah gunanya untuk nge-build up CV dari zaman-zaman kuliah gitu ya, untuk fresh grad. Nah, tentunya yang paling penting itu udah pasti ya, fluent in English. It's very useful to be very important for that in a law firm. Selain dari itu, biasanya listed requirement-nya adalah 3,3, IPK 3,3. Tapi karena ini adalah persaingannya ketat ya, so jadinya lebih aman ya, anggap aja bahwa untuk yang IPK-nya 3,5 dan ke atas gitu. Kira-kira gitu sih, Din. Oke. Jadi ternyata sebenarnya penting ya IPK tinggi itu. Oke, kalau gitu, kalau misalnya udah lolos tahap administrasi, kira-kira tahap selanjutnya tuh apa, Vi? Jadi setelah administrasi ada written test. Written test itu ada more or less semua law firm ada semacam written testnya. Ini adalah tes materi. Ya, jadi tes materi hal-hal yang diperlukan untuk tahu untuk masuk dalam law firmnya tertentu. Nah, yang biasanya ada itu semacam corporate actions, contohnya merger and acquisition, mungkin ada pertanyaan spin-off, pertanyaan pendirian PT, banyak lah yang mungkin bisa ditanya dalam written test ini. Memang dan juga tergantung law firmnya. Dalam law firm yang bergerak di bidang apa, dia pasti ada beda-beda contohnya. Kadang tuh yang bikin bingung kalau written test tuh cara jawabnya nggak sih, Vi? Iya sih. Bisa di sini bisa kasih tahu nggak spill dikit gitu cara jawab yang benar tuh gimana sih kalau written test? Nah, important to note, written test ini fully in English. So again, very important to be fluent in English.
Jadi pertanyaan ini pertama untuk masuk ke case di bagian esports ya. Contohnya, Rans Esports is a well-known esports club in Indonesia that has won several Dota and Valorant game tournaments at national and international levels. Currently, Rans Esports is participating in the 2022 Valorant World Championship in Turkey and is entering the final stage. In participating in the competition, Rans Esports has prepared the best team, including getting a star player, namely Rico Sinalinga. Now, Rico Sinalinga joined Rans Esports on loan from another club until the end of the 2022 Valorant World Championship tournament. Rico and Rans agreed that if Rans enters the final stage of the 2022 Valorant World Championship competition, then Rico Sinalinga will get a bonus of $1,500 US. However, at this time, Rico Sinalinga has not received that bonus because Rans Esports considers him to have violated the competition rules by using illegal programs, also known as cheating. Now, it has been proven by the competition organizers that who have investigated the allegations that Rico Sinalinga was in fact cheating. Now the question here is, in your opinion, what type of legal issue was encountered by Rico Sinalinga? What legal remedies can you suggest for the legal issues above? Please elaborate your answer with legal basis. Okay, so knowing this question, ada beberapa yang kita harus tahu sebelum mulai menjawabnya. Pertama, ada ketentuan-ketentuan apa yang berlaku untuk this particular situation. Gitu ya. Ini kan kita di dalam bagian esports kita tahu bahwa ketentuan-ketentuan hukum olahraga berlaku, ketentuan-ketentuan esports sendiri berlaku, contohnya peraturan PBSI kalau dalam hal ini. Dan kemudian selain dari itu ketentuan-ketentuan perjanjian pada umumnya, gitu ya, apa yang membuat valid perjanjian dan sebagainya. Nah, untuk menjawabnya, hal-hal yang udah diketahui tersebut legal basisnya ya kita apply ke dalam pertanyaannya sendiri. Contoh jawaban apa yang kita bisa tahu, legal issues kita yang bisa tahu apply di sini adalah ada kontrak antara Rico dan Rans tersebut. Kemudian dalam kontrak tersebut termsnya bagaimana kira-kira. Kemudian selain dari itu ketentuan cheatingnya bagaimana? Apakah ada sanksi tertentu? Apakah ada pembatalan mungkin status esports dan sebagainya sebagai atlet? Dan mungkin konsekuensi-konsekuensi apa yang terlibat dalam hal tersebut. Selain dari itu, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ini kita mau ngasih tahu ini karena kita mau pertanyaan dan jawaban yang solutif gitu ya. Ini kita ada pertanyaan, kita ada masalah, solusinya bagaimana, ini kita jawab di bagian jawabannya. Jadi bukan cuman karena yang ditanyanya itu cuman sekedar isu apa yang ada gitu dan legal basisnya apa, kita bisa one step further dengan kita memberikan jawaban yang solutif. Kita bisa bilang oke, ini penyelesaiannya kayak gini, kira-kira seperti ini tergantung fakta ini gitu. Nah, jadi bukan cuman kita sekedar buka Google dan kita ngecek peraturan yang berlaku ini dan kemudian jawabannya gini gitu ya. Kita juga harus dalam secara praktikalnya kita ngasih solusi gitu. Itu yang paling berguna gitu ya. Iya. Yang penting juga untuk ketika menulis jawabannya, pertama kalian kasih dulu jawabannya, baru kemudian kalian kasih penjelasannya kenapa jawabannya seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya di KK, setelah written test itu nggak langsung interview guys. Jadi pertama itu ada tahap lagi yang namanya FGD atau Focus Group Discussion. Focus Group Discussion ini biasanya nanti peserta akan dikumpulkan di dalam suatu ruangan, biasanya sekitar 3-5 orang. Nah, di situ nanti mereka akan diberikan satu topik atau 2 topik dan mereka akan dikasih waktu sekitar 15 menit untuk research tentang topik itu. Kemudian diberikan 10-15 menit untuk berdiskusi di antara masing-masing peserta. Nah, kebetulan kalau saya waktu itu topiknya adalah tentang aborsi. Jadi dalam undang-undang kesehatan itu kan ada beberapa syarat aborsi dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Kurang lebih seperti itu topiknya. Setelah semua peserta selesai berargumen, biasanya di akhir partner akan minta satu orang untuk mengajukan diri ngasih kesimpulan. Nah, tipsnya kalau misalnya supaya kalian di notice sama partner, kalian mengajukan diri untuk ngasih kesimpulannya itu. Disitulah kalian bisa you can say it like you can shine there.
Tapi sebenarnya yang lebih penting dari per topik, karena pasti per topik sudah pasti beda-beda gitu ya, jadi kita nggak bisa prepare in advance. Yang kita bisa prepare adalah strategi kita pas masuk ke dalam FGD-nya sendiri. Again, di sini you want to distinguish yourself. Jadi kalian mau di antara lain ya take chances to distinguish yourself, seperti Dinda bilang, menunjukkan diri untuk nge-summarize di akhir, itu penting. Selain dari itu, keep in mind namanya ini FGD itu discussion ya. Jadi kalian melibatkan orang lain itu juga it's very encouraged. Jadi contohnya bukan cuman kalian ngomong aja sendiri, itu bukan discussion gitu ya. Itu nanti itu kelihatannya nanti little bit egoistic. It would be better kalau kalian diskusi, kalian berikan pendapat, mungkin kalian bisa hand the floor to somebody yang mungkin belum ngomong, atau mungkin kalian bisa solicit answers dari orang lain, mungkin beri pertanyaan kepada orang lain, yang membuat diskusi yang produktif gitu ya. Dan kemudian setelah diskusi yang produktif, sebisanya steer the group to a decision atau to a conclusion yang aligns with your position gitu ya. So something yang that you are doing di awal, mungkin semua grup awalnya tadinya agak beda-beda pendapatnya, dari your involvement semuanya jadi makin lama makin ke your viewpoint gitu. Itu very useful untuk, dan it shows your ability to lead, and it shows your ability to have the correct arguments to convince people that that you're right gitu ya. Jadi itu salah satu cara untuk distinguish yourself juga. Nah, setelah FGD itu biasanya kalau di key case ada yang namanya case presentation. Raffi bisa jelasin nggak tentang case presentation tuh kayak apa sih, berapa lama durasinya dan lain-lainnya? Oke. Jadi case presentation itu lebih ke arah in-depth knowledge. Case presentation itu di awalnya kalian dikasih case. For me, case-nya itu terkait dengan waktu itu ESOP, Employee Stock Option Plan. Nah, regardless, ini pasti again sama seperti tadi, case by case basis, paling beda-beda dalam setiap case presentation. Yang kalian harus tahu itu nanti kalian diberikan waktu untuk research. Kalian research topik itu, kalian cek semua legal basisnya, kalian bahas, ngelihat mungkin prakteknya ada di mana kalau nemu. Nah, kalian familiarize yourself with the material. Setelah waktu studinya itu selesai, kalian diberikan waktu 15 menit dengan partner, dan kalian harus menjelaskan, okay, in my case ESOP itu apa, atau case lain itu apa, nah, aplikasinya gimana, hukum apa yang ada dan berlaku, dan kemudian ada juga question and answer-nya gitu ya, back and forth. Jadi ini bukan sekedar kalian cuman kalian baca-baca habis itu semuanya langsung dikeluarin kayak gitu, not at all. Ini dialog. Jadi as much as possible tentunya prepare yourself gitu ya, baca-baca dan try to be convincing. At the very least kalian harus you have to look like you know what you're doing. Yeah, confidence is important. Right? Very important. Yeah. Lastly, setelah semua itu selesai, biasanya kalian akan menghadapi last boss, yaitu interview dengan partner. Kadang interview itu biasanya kan untuk ngelihat your social skills, right? Tapi your personality and everything. Tapi kadang partner juga suka nanya hal-hal terkait pengetahuan hukum kalian, makanya kalian juga harus prepare di situ. Raffi, mungkin ada contoh pertanyaan yang pernah dikasih nggak? Ya, jadi waktu itu at my interview, setelah all the personality questions udah selesai, udah dijawab, ternyata ada materi tentang hukum olahraga. For me that was the case. Nah, ya kebetulan itu saya udah baca tentang itu. Emang saya ada interest di situ, jadi kebetulan udah baca kejawab gitu ya. So that went well at the very least. Nah, tips-tipsnya itu ya, in some cases you can't really prepare for it. Jadi kalian harus sesiap mungkin untuk udah baca-baca dari awal. It helps to know partnernya itu in charge of apa. Contohnya kalau ada partner yang litigasi, ya mungkin ada baiknya untuk baca-baca dulu hukum acara gitu ya, contohnya, dan hukum perdata basic, mungkin hukum pidana, apapun itu. Dan
ya baca-baca dulu just to make sure kalau tiba-tiba ditanya materi, mungkin materi basic tapi mungkin materi kadang-kadang praktek gitu ya, gimana untuk punya jawabannya gitu. At the very least kalian ada punya dasarnya gitu yang setelahnya bisa dipakai logika untuk menambahkan di atasnya. Gimana sih kalau advanced apprenticeship tuh alurnya? Oke, jadi advanced apprenticeship itu adalah program penerimaan associate di KKIS yang sedikit beda daripada standard recruitment gitu ya. Jadi advanced apprenticeship ini it takes place over 1 month. Jadi selama jangka waktu 1 bulan, bisa dianggap 1 bulan ini 1 bulan of tests gitu ya. Or I guess the entire month it's part of the program. Nah di akhir programnya, di akhir bulannya mungkin 1-2 orang hasil dari programnya itu diterima. Nah tahap-tahap programnya itu ada beberapa. Jadi pertama sama seperti tadi ada advanced, ada assessment, administrative assessment, kirim dokumen dan sebagainya. Tentunya ada written test juga di awal. Nah setelahnya itu ada beberapa tes-tes yang somewhat different gitu ya, tambahan over the course of the 1 month. Contohnya ada question and answers. Seringkali di akhir minggu itu ada question and answer, satu one on one antara apprentice dan partnernya, dan partner di, maksudnya bukan partner ya, tapi partner di law firmnya terkait dengan materi-materi gitu ya. Let's say dengan partner corporate nanti akan ditanya tentang materi corporate gitu ya. Dan ini it happens a few times during the course of the month. Selain dari itu ada mentorship and engagement. Ini adalah semacam program tambahan gitu ya, anggap aja. Dan ini adalah program-program tambahan yang sifatnya lebih ke arah developing you as a lawyer. What skills, ada soft skills yang kalian bisa belajar di sini gitu ya. So ini bukan cuma strictly tests, tapi ada juga opportunities to grow, let's say. So these enrichment programs adalah misalnya contohnya legal English writing, programs on legal English writing, coba cara pembuatan with certain legal documents. So things like that. And selain dari itu, dia itu ada beberapa aktivitas-aktivitas over the course of the month. So, contohnya seperti debat. Ada kalian dikasih waktu persiapan, let's say I think it was a week. Setelahnya di akhirnya dikasih waktu untuk debat dengan orang lain, dengan salah satu apprentice lain, ya debat gitu ya. Selain dari itu ada lagi FGD, tentunya ada oral test juga. Oral test itu tes materi, beda dari question and answer a little bit, tapi dia itu lebih ke comprehensiveness-nya. So in less of a dialogue, lebih ke try to elaborate. Terus ada pembuatan beberapa legal documents. Jadi kita waktu saat on my case ada waktu itu pembuatan law review. Kita membuat semacam law review of the undang-undang PDP. Law review itu dokumen komprehensif yang nge-summarize semua undang-undang itu gimana, mungkin ada implikasinya bagaimana, isi undang-undangnya gimana, cara apply-nya gimana, obligationsnya apa dan sebagainya. Itu lumayan komprehensif. Dan selain dari itu ada juga cara pembuatan legal memo gitu ya. Kalau standar legal memo di KKIS kayak gimana, cara pembuatannya gimana, struktur writing-nya gimana dan sebagainya. Selain dari itu ada juga bahkan sampai ada contract review. Salah satu yang paling penting di law firm itu ya praktek contract review. Kalau ketika klien ada mau membuat perjanjian dengan orang, mereka udah ada nih, mereka buat perjanjiannya. Yang harus review itu kita, gitu kan. Kita harus cek, ini menguntungkan nggak buat my client, right? If it's not, bagaimana? How is it not beneficial for my client? Apakah ada hukum yang dilanggar misalnya? Apakah ada ketentuan yang harus dipenuhi tapi belum, gitu? Bisa aja. Ini review dan tentunya juga review typo, review format dan sebagainya, itu semua penting. Dan salah satu program di Advanced Apprenticeship ya salah satunya adalah belajar cara untuk review contracts properly. Selain dari itu, paling pentingnya sih ya dari Advanced Apprenticeship program sebenarnya sistem eliminasinya. Karena dia take place over a month. Waktu itu 8 orang, tiap akhir minggu itu dieliminasi 2 orang gitu ya. Jadi 6, 4 dan 2 akhirnya dari 2 I fortunately got accepted. Buat seperti itu emang it takes some mental fortitude a little bit ya, kayak untuk selalu just keep going, you gotta just keep going. Dan at first it's a little bit difficult, tapi I promise it gets better. You have to just believe in yourself at some point, at that point.
Yeah, but I feel like that kind of helps adjusting to the lawyering life now, don't you agree? Iya sih, setuju sih. Dia itu emang dia bisa dianggap kayak trial period gitu ya as a lawyer. Jadi dia it does prepare you for what you have to do later on. Not to like scare you or anything, tapi kayak emang that's just how it is sometimes with you know, if you're working in the legal industry. That's true. Nah, setelah tahu 2 cara masuk itu, kira-kira kalian tertarik masuk yang mana nih? Nah, sebelum kita akhiri videonya, kira-kira ada nggak sih tips-tips lain untuk prepare kalau misalnya mau ujian masuk law firm tuh, kalau menurut Raffi? For me, and I don't know how applicable this is to everyone, but for me, I say to follow your passion. What I mean by that is, ya kalau di KKS ini kita adalah esports law firm. Kebetulan saya meng-apply ke KKS karena saya ada interest dalam esports gitu ya. Karena saya ada interest dalam esports, saya tidak masalah ada extra reading terkait dengan buku-buku esports, karena itu emang kadang-kadang itu menarik buat saya gitu ya. So hal-hal seperti undang-undang olahraga, hal-hal seperti peraturan PBSI yang sekarang berlaku untuk esports di Indonesia, ini kan hal-hal yang kalau nggak tertarik ini belum tentu didalami gitu ya. Sedangkan saat saya mendalami hal tersebut, ya itu berguna dalam tahap testingnya gitu. Dan itu membantu untuk motivasi juga ya. Ya, saya membantu motivasi untuk masuk dan you know, keep working. Of course, this may apply to you. Kalau misalnya you should apply to a firm yang you have something that's interested that they have something you're interested in. Say mungkin you're interested in arbitration, then you should apply to that kind of firm, you know, a firm that has practice in arbitration. Dan again, every practice group. Dan ini akhirnya is to help you, is to help your motivation, is to help your passion to learn more. That wraps up today's episode. Thank you all for watching, and tune in for more contents on KK's Lawyers YouTube channel. See you guys. Thank you for watching. Bye bye.